Indonesia, a country with rich natural resources, has 37 provinces. One of them is South Sumatra. South Sumatra is a province in Indonesia located in the southern part of the island of Sumatra. The capital city of South Sumatra is in the city of Palembang. Various tribes and cultures merge into one Palembang city. The progress of the city of Palembang supports and offers progress in the field of education, especially universities. Welcome to MDP University. Jadi proyek kami mengenai pendidikan kewarganegaraan yang bertemakan kegiatan pengabdian masyarakat, sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan bagi warga negara. Kami dari Prodi Manajemen kelompok 5. Di sini kami melakukan diskusi tentang persiapan untuk melakukan wawancara nanti. Diskusi kelompok kami lakukan secara online. Lalu kami melakukan presentasi kelompok di kelas. Lalu setelah melakukan presentasi, kami melakukan kunjungan ke kantor Kelurahan 14 Ilir. Kami didampingi oleh Bu RT untuk mengunjungi beberapa rumah warga. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, di sini kami sedang menuju ke rumah warga yang akan kami wawancarai. Nah, sebelum memulai wawancara, kami mengadakan sedikit berbincang sebentar dengan narasumbernya. Mungkin boleh tahu nggak nama ibu siapa? Fatimah. Iya. Mungkin kira-kira sejak kapan jalan di sekitar sini mulai rusak atau jelek kondisinya? Tahun lagi buruk ini ya. Rumah ini buruk tahun 95. Iya. Ini ya, karena ibu ini kan sudah tua agak normal. Iya. Jadi jalan sini memang penyebab jalan jelek dikarenakan terlalu banyak orang yang berlalu lalang seperti kendaraan dan truk-truk besar. Orang lalu lalang, mobil-mobil gitu kan. Tapi ada juga program. Nah, Musrembang sendiri adalah singkatan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Ini adalah forum pertemuan antara berbagai pihak untuk menyusun rencana pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Jadi, jika ada jalan yang rusak, biasanya akan langsung cepat diperbaiki. Kan kalau jalan rusak tuh mungkin ada debu ya, Bu ya? Iya, betul. Itu tuh Ibu ngerasa terganggu nggak sih? Sangat. Dengan adanya jalan yang sedang diperbaiki, warga tentu merasa terganggu. Dampak debu ini terhadap rumah sama lingkungan sekitar tuh gimana sih, Bu? Kayak misal rumah jadi karena dapat menimbulkan kemacetan karena jalannya ditutup dan juga partikel-partikel debu yang dapat dihirup oleh warga sekitar. Iya. Kasih, Bu. Iya. Jadi setelah kami menyelesaikan wawancara kami dengan Ibu Fatimah yang ada di lokasi pertama, kami langsung menuju ke lokasi kedua. Nama Ibu siapa? Ibu Nurmala. Ibu Nurmala. Udah berapa lama Ibu tinggal di sini? Dari kecil sebelum lahir orang tua sudah di sini. Bagaimana kehidupan Ibu sehari-hari di daerah sini? Di sini dikatakan aman ya. Bisa terbilang daerah yang tidak aman karena pernah terjadinya kehilangan kendaraan motor. Termasuk tidak aman. Termasuk tidak aman juga ya. Ya, jalan ini Dikarenakan sering ada perbaikan jalan yang dilakukan. Namun terkadang dinding terkena cipratan dari semen dan tidak ada pertanggungjawaban.
Dan jika ada galian di jalan, bekas galian tersebut tidak dikembalikan seperti semula. Ada janjinya setelah penggalian itu akan Semula lagi. jalan. Dan galian yang dilakukan tersebut mengganggu warga karena dapat menimbulkan debu. Apakah daerah sini banjir, Bu? Alhamdulillah Tidak. tidak. Cuman kalau dia hujan agak genang. Cuman dia Aman. Dan ketika hujan terlalu deras, selokan air penuh biasanya terjadi banjir di jalan dan hampir masuk ke dalam rumah warga. Ke dalam. Setelah selesai wawancara, kami langsung melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Perkenalkan, saya Felix. Sebelum memulai wawancara, kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Elizabeth. Saya Sisil. Saya Christian. Kan jalan di sekitar sini kan agak rusak. Nah, apakah udah pernah ada perbaikan jalan sebelumnya? Sudah pernah. Kalau udah pernah ya. 3 tahun. Terakhir diperbaiki sekitar 3 tahun yang lalu. Namun saat proses perbaikan jalan, terdapat banyak sekali debu. Berarti udah Untuk melaporkan kondisi jalan yang rusak, biasanya para warga akan melapor ke RT. Lalu setelah selesai wawancara dengan narasumber ketiga, kami langsung lanjut ke rumah yang terakhir. Permisi, Sok. Kami dari Universitas MDP ingin mewawancarai sosok apa sosok bersedia? Bersedia. Kami ada tugas kelompok ini dari pendidikan kewarganegaraan. Kami ingin menanyakan tentang hal sekitar. Sosok bersedia ya? Ya. mungkin bisa mulai dari nama Susuk siapa? Jenderal Sasmita aslinya Susuk udah tinggal berapa lama di rumah ini? lama udah. Kecil. Rumah narasumber kami kali ini adalah rumah dari warisan orang tuanya, dan beliau sendiri sudah tinggal di sini sedari kecil. Susuk ada keresahan nggak? Sama warga. Paling got Got seringkali mampet, namun tidak sampai menyebabkan banjir. Lalu lampu jalan pun sering mati. Soal keamanan gimana? Daerah sini menurut beliau juga tidak terlalu aman, karena pernah terjadi kehilangan motor. Gitu. Kayak apa harapan Susuk untuk pihak pemerintah atau pihak terkait untuk mengatasi masalah ini? Berharap agar pemerintah dapat memperbaiki ketika ada got yang sedang mampet. Terima kasih, Su. Terima kasih Sok. Kasih Su, maaf ya yang ganggu ngerepotin. Bingkisan dari kami, Su. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.